welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Yuni. Di video kali ini aku mau bahas tentang tes CASN 2024 kembali. Nah, kali ini aku akan bahas tentang persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi tes CASN tahun 2024 ini. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau ingetin dulu sama kalian. Jangan lupa untuk di-subscribe dan like channel aku supaya aku bisa berbagi video yang bermanfaat lainnya. Dan satu lagi, jangan lupa nyalakan notifikasi untuk video aku supaya kalian tidak ketinggalan info-info tentang CASN. Oke teman-teman, selama ini kan aku kadang suka share-nya itu tentang SKP kebidanan. Terus aku juga share tentang kehidupan pribadi aku, pengalaman-pengalaman yang aku alamin. Nah, sekarang aku akan perbanyak video aku akan perbanyak untuk membahas tentang CASN tahun 2024. Nah, setelah kemarin rilis peraturan Kemenpan RB nomor 173 tahun 2024 tentang rencana kebutuhan CASN 2024, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian persiapan apa saja sih yang harus disiapkan, terutama persyaratannya ya yang harus disiapkan ketika menghadapi tes CASN 2024 ini. Terutama buat yang fresh graduate yang pertama kali ikut tes CPNS, itu kalian wajib banget nonton video ini karena aku nanti akan kasih tahu spill ke kalian persyaratan apa saja yang harus disiapkan dari sekarang, gak boleh ngedadak karena itu berhubungan tentang administrasi ya. Salah sedikit itu kalian gak akan lulus administrasi. Nah, buat yang udah pernah ikutan tes P3K itu pastinya udah sering banget ya, sering banget tahulah persyaratan apa saja yang harus disiapkan. Tapi mungkin tiap tahun itu akan ada bedanya, jadi mari kita bahas di video kali ini. Yang pertama untuk persyaratan tes CPNS dan tes P3K itu adalah kartu identitas diri, yaitu yang sering banget dipakai untuk tes CASN itu adalah KTP. Nah, tentunya yang boleh mengikuti tes CASN ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai KTP. Jadi kalau misalkan kalian gak punya KTP, apalagi kartu elektroniknya itu nggak ada, kalian segera urus dari sekarang supaya nanti nggak ngedadak, karena kan prosesnya itu ya cukup lama ya untuk memprosesnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang KTP. KTP sendiri itu adalah kartu identitas yang dipakai untuk pendaftaran CASN. Itu udah lumrah banget, itu sering dipakai untuk pendaftaran kita ketika kita mau mengikuti seleksi administrasi untuk tes CASN. Itu berlaku dari mulai tahun waktu itu tes tahun berapa ya, yang awal banget itu udah pakai KTP, wajib memakai KTP, kartu elektronik ya. Si KTP ini sendiri itu harus datanya itu harus sesuai dengan yang ada di Disdukcapil. Jadi wajib banget nih buat kalian dari sekarang untuk cek apakah nih kalian sudah sesuai dengan yang ada di Disdukcapil atau belum. Semisalnya belum, itu kalian harus mulai urus-urus dari sekarang ya, sebelum nanti tes CASN dimulai. Karena untuk mengurus KTP ini sendiri, jangka waktunya itu agak lama, dan kalau nggak diusahakan dari sekarang, takutnya nanti nggak akan keburu. Ada satu kejadian itu di mana si KTP-nya itu, nama yang tertera di KTP-nya itu tidak sesuai dengan yang ada di KK, di kartu keluarga. Baik itu dia masih bersatu dengan orang tua ataupun yang sudah berkeluarga, salah satu huruf aja itu akan bermasalah dan tidak akan sesuai dengan data yang ada di Disdukcapil. Contohnya, misalkan yang di KTP kalian itu kayak misal nama aku kan Yuninya pakai Y ya. Nah, semisal di kakak itu nama aku itu udah Yuni pakai Y, cuman di KTP itu namanya Yuni pakai I. Ketika kalian mendaftar CASN, tes CASN ini itu akan otomatis tervalidasi dengan Disdukcapil. Nanti akan terdetek bahwa data kamu tidak sesuai. Nah, harus dibenerin dulu tuh identitas kamu, yang benarnya yang mana, harus diproses dari mulai sekarang. Jangan sampai ngedadak karena waktunya cukup lama ya untuk mengurus KTP ini. Yang kedua, tidak boleh memakai fotokopi. Itu harus asli, di-scan asli, dan tidak boleh memakai fotokopi. Jadi gak boleh banget tuh yang namanya si fotokopian KTP-nya itu di-scan. Atau semisal hasil scanan di-scan lagi, itu gak boleh. Harus benar-benar asli, jelas, terlihat datanya, dan akan terdetek oleh sistem ketika nanti kalian mengikuti
seleksi administrasi. Yang kedua itu nggak bisa ya kalian memakai NPWP atau memakai SIM, itu nggak kayak buat ke bank-bank. Tapi untuk tes CPNS ini real benar-benar harus pakai KTP. Jadi buat yang belum punya KTP, misalkan belum punya kartu elektroniknya, segera diproses dari sekarang. Biar nanti kedepannya pas seleksi administrasi itu kalian mudah untuk mendaftar. Yang kedua itu adalah foto. Foto sendiri itu kalian nggak boleh memakai foto bebas atau foto bergaya. Yang dipakai itu adalah foto formal resmi berlatar belakang merah. Biasanya merah ya. Pengalaman aku yang kemarin-kemarin itu merah semuanya. Nah itu fotonya itu harus formal, nggak boleh bergaya, dan nggak boleh berrias, bermake up terlalu tebal. Aku kasih tahu ke kalian, karena untuk tahun-tahun sekarang itu udah canggih banget, itu pakai pendeteksi wajah ketika kita nanti ujian. Jadi ada satu kejadian di fotonya itu dia mungkin terlalu memakai make up yang tebal, dan ketika untuk ujian itu dia tidak memakai make up, dan pas ketika mau didetek oleh sistem itu nggak kedetek sama sekali karena wajahnya beda dengan yang ada di foto yang kalian upload ketika mengikuti seleksi administrasi. Nah, untuk yang fresh graduate yang akan melamar, ini hati-hati banget untuk memasukkan foto. Karena nggak sembarangan ya, karena kebanyakan nih yang waktu dulu-dulu ada yang iseng-iseng, mungkin baru pertama kali melamar ya, iseng-iseng dia upload fotonya selfie, dan itu kayak bergaya gitu, akhirnya nggak lulus. Nah, aku saranin buat kalian siapkan foto formal berlatar belakang merah. Jadi fotonya itu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh manyun, nggak boleh berekspresi berlebihan. Kalau mau senyum ya senyum kayak foto formal aja gitu. Jadi jangan berekspresi atau bergaya berlebihan untuk foto yang akan diupload ke situs untuk tes seleksi CASN nanti. Dan satu lagi aku mau ngasih tahu ke kalian untuk teman-teman yang nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, itu pas kalian upload foto itu harus sama dengan keadaan kalian ketika seleksi nanti. Jadi semisal rambut kalian nih panjang ya, rambut kalian panjang. Nah di foto yang kalian upload ke sistem itu, kalian upload fotonya itu rambutnya itu tergerai ke belakang ya. Nah, kejadian kemarin baru aja pas tahun kemarin aku ikut seleksi, ada salah satu nggak tahu siapa ya, pokoknya peserta yang ikut seleksi itu dia rambutnya itu panjang, nggak diikat. Nah, ketika mau melalui pes detektor, nggak kedetek ya wajahnya. Karena apa? Karena perbedaan posisi si rambut. Yang asalnya di foto itu dia tergerai ke depan kan rambutnya. Tiba-tiba pas pes detektor itu, si rambutnya itu yang satu tergerai ke belakang, yang satu tergerai ke depan. Jadi si sistemnya itu tidak mendeteksi ada kesamaan antara foto yang diupload dan realnya. Jadi aku kasih tahu ke kalian, buat khususnya teman-teman yang tidak berhijab, itu fotonya harus sama dengan keadaan pada saat seleksi. Jadi kalau misalkan di fotonya rambutnya panjang, itu usahakan jangan potong rambut dulu ya ketika pas seleksi. Itu harus benar-benar sama keadaannya pas kalian upload foto buat pendaftaran di seleksi administrasi. Nah, buat yang pakai softline dan kacamata, itu ketika pas foto nggak boleh dipakai. Jadi, ketika nanti ada face detector pas seleksi itu tidak akan terdetek. Jadi, biasanya kan emang kacamatanya itu dibuka ya. Dan ketika kalian upload foto formal itu nggak boleh pakai kacamata atau pakai softline yang berlebihan. Yang misalnya softline-nya itu yang si lensanya itu benar-benar besar yang bikin baby eyes itu usahakan jangan sampai foto kalian itu memakai softline yang seperti itu ya, karena banyak kejadian banget itu nggak kedetek, jadi nggak sama dengan yang aslinya ketika kalian tes. Nah banyak banget kejadian lucu pas daftar seleksi administrasi itu. Jadi misalkan ngupload fotonya itu ada yang pakai kacamata, ada juga yang memakai softline yang baby eyes yang besar itu. Jadi pas ketika aslinya untuk tes seleksi itu mereka nggak pakai sesuai real yang ada di foto, itu jadinya nggak kedetek. Makanya selalu kan BKN ngasih tahu untuk upload foto terbaru. Jadi jangan upload foto lama kalian. Bisa aja kan ya foto kalian yang tahun berapa kalian pakai dengan keadaan sekarang itu berbeda. Bisa aja kalian oplas lah atau bisa bermake up lah atau apalah gitu. Jadi harus sesuai dengan keadaan yang sekarang. Kalau bisa sih dipoto lagi yang baru ya, keadaan yang 2024 ini gitu. Jangan pakai foto-foto yang lama. Yang ketiga itu e-materai. E-materai ini udah dipakai selama 3 kali tes ya.
Aku pertama kali pakai itu tes tahun 2022, itu memakai e-materai. Nah, e-materai sendiri ini wajib dipakai ketika kita mendaftar seleksi CASN. Waktu dulu itu kan masih manual, masih pakai materai yang kita pakai air atau pakai lem ditempel gitu ya, terus nanti kita scan PDF kan gitu ya, nanti diupload. Nah, kalau kalau sekarang udah 2 tahun terakhir ini itu memakai e-materai. Jadi usahakan buat kalian dari mulai sekarang membuat akun e-materai, karena kalau mepet-mepet nanti ketika mau tes atau mau ikut seleksi administrasi itu biasanya si situsnya itu down. Sampai kemarin juga aku pakai aplikasi Emet ya, karena si web Emeterai ini nggak bisa diakses sama sekali karena mungkin penuh, dari mana-mana banyak yang akses. Jadi kemarin aku pakai aplikasi Emet yang ini, itu kedetek kok bisa gitu. Nah, untuk persiapan aja nih buat yang belum punya akun atau yang baru-baru yang baru mau mendaftar CPNS, itu aku saranin untuk membuat akun materai dari mulai sekarang. Jadi ketika nanti kalian butuh, itu kalian minimal udah punya akun, dan mudah-mudahan aksesnya itu lancar ya untuk tahun sekarang. Karena untuk 2 tahun terakhir materai itu di awal-awal pendaftaran itu benar-benar down dan itu susah banget diakses, bahkan sampai bisa berkali-kali beli. Jadi kelemahan materai ini itu adalah ketika aku ngalamin tahun 2022 pertama kali memakai e-materai, aku hampir habis 60 ribuan gitu untuk membeli e-materai tersebut, karena benar-benar nggak masuk. Abis beli nggak bisa ditempel, abis beli bisa ditempel tapi nggak bisa di-download ya si filenya itu. Terus abis beli nggak masuk gitu saldonya ke si akun aku. Jadi lumayan cukup menguras kesabaran ya ketika mendaftar e-materai di tahun 2022. Tas 2023 itu lumayan agak gampang. Cuman kalau kita daftarnya awal-awal pas pendaftaran itu down karena banyak yang pakai. Jadi aku tahu tipsnya itu, kalian daftar akunnya itu dari sekarang biar nggak susah gitu. Nah, untuk syarat selanjutnya itu adalah untuk nakes sendiri, siapkan STR dari mulai sekarang. Karena salah satu persyaratan untuk nakes itu sendiri adalah memiliki STR yang aktif. Tidak boleh menguploadkan STR yang sudah tidak aktif, itu otomatis tidak akan lulus seleksi administrasi. Untuk kesehatan sendiri, hanya administrator kesehatan yang tidak memakai STR. Dan untuk yang lain-lainnya itu memakai STR untuk seleksi administrasinya. Nah, aku kasih tahu juga ke kalian, terutama yang baru-baru, yang diupload itu bukan yang fotokopi ya. Jadi harus yang asli. Tidak boleh menguploadkan fotokopi walaupun itu ada legalisirnya. Jadi wajib menguploadkan STR yang memang asli dan aktif. Jangan coba-coba menguploadkan STR yang tidak aktif atau menguploadkan fotokopi STR. Buat yang STR-nya sekarang udah pada mati nih, nah sekarang udah ada perpanjangan seumur hidup ya. Nah, segera proses dari sekarang, jangan ngedadak. Aku kasih tahu ke kalian, itu kalau mendadak pas mau pendaftaran itu orang lain juga sama loh. Ada yang belum mengurus, ada yang belum bisa, itu benar-benar server jadi down. Terus jadi lama juga prosesnya. Nah, mumpung sekarang nih, kan udah pasti nih bakalan ada pendaftaran CASN 2024, siapin dari sekarang STR-nya yang pada misalkan STR-nya pada meninggoy ya, pada mati, itu siapkan perbaharuan perpanjangan dari sekarang biar nanti pas tes itu, pas seleksi itu kalian udah punya STR yang aktif. Syaratan untuk selanjutnya itu adalah ijazah. Ijazah harus asli ya, jangan yang fotokopi berlegalisir. Dan transkrip nilai juga berlaku sama, tidak boleh fotokopi, harus yang asli. Itu ada satu kejadian teman aku upload ijazah itu yang fotokopi berlegalisir, itu dia nggak lulus seleksi administrasi. Jadi jangan dikira seleksi administrasi itu ngasal-ngasal ya, enggak sama sekali, ini benar-benar dilihat satu persatu. Jadi makanya ketika kalian mau resume, mau diakhiri nanti, itu harus dicek lagi satu persatu. Itu harus jelas dan harus asli dokumennya, jangan pernah masukin yang fotokopian. Untuk syarat CPNS pas daftar itu, kan juga sertifikat akreditasi universitas lulusan kalian, karena sebagian instansi itu
meminta untuk menguploadkan akreditasi. Tapi untuk yang waktu terakhir aku ikut CPNS itu tahun 2022 gitu ya, itu nggak ada ya, udah nggak ada. Jadi udah otomatis misalkan aku pilih kampus ini akreditasinya udah keluar. Cuman untuk jaga-jaga, kalian harus minta dari sekarang sertifikat akreditasinya ke kampus kalian. Ini untuk jaga-jaga ya, kalau semisalkan itu dibutuhkan. Kalau misalkan enggak juga ya disimpan aja lah, takutnya nanti butuh gitu. Teman-teman yang baru sekali mengikuti tes CASN, apalagi yang fresh graduate, yang lulusan baru-baru yang mau ikut tes ASN 2024 ini, yang harus kalian perhatikan itu ketika membuat ematrai. Ematrai itu hanya bisa dipakai satu kali. Jadi satu ematrai itu hanya untuk satu file, hanya bisa dibubuhkan satu kali. Jadi gak bisa tuh misalkan kalian beli satu untuk 3 file. Jadi kalian misalkan ada file yang harus dibubuhkan ematrai ada 3, itu berarti kalian harus mencantumkan satu persatu, harus beli satu persatu. Jadi semisal harganya 10.000 itu berarti kalian harus beli 30.000 ya. Jadi 3 ematrai. Terus aku kasih tahu lagi satu lagi nih, gak boleh untuk memanipulasi atau menipu. Semisal kalian malas untuk beli dan kalian akan coba-coba mengakali dengan cara nge-screenshot si ematrainya terus ditempelkan ke dokumen dan lalu di-scan, itu nggak bisa kedetek sama sistem karena satu ematrai itu ada kodenya masing-masing yang bisa dibaca oleh sistem. Jadi jangan sekali-kali memanipulasi ya. Nah, persyaratan CPNS dan P3K itu hampir sama ya, kayak seperti KTP, ijazah, terus buat yang nakes nih ya, STR, terus materai, itu hampir sama untuk CPNS dan P3K. Tapi, nah yang membedakan itu adalah untuk tes P3K sendiri itu ada untuk menguploadkan riwayat pekerjaan. Untuk tes P3K sendiri itu ada menguploadkan bukti pengalaman kerja dan mencantumkan riwayat pekerjaan dari mulai awal bekerja sampai dengan akhir bekerja atau sampai dengan saat ini untuk instansi pemerintah. Dan itu untuk honorer khusus ya, yang kategori khusus ya. Nah, untuk kategori khusus itu kalian harus menguploadkan bukti kayak SP, terus SPMT, atau SK yang membuktikan bahwa kalian bekerja di instansi tersebut dari mulai tahun kapan sampai dengan saat ini. Dan ada juga untuk P3K itu adalah menguploadkan surat dari atasan, ditandatangani oleh atasan dan dicap instansi pemerintahan dengan cap biru. Itu ada yang namanya surat pengalaman bekerja serta surat pernyataan bahwa benar nama tersebut bekerja di instansi ini selama berapa tahun sampai dengan berapa tahun gitu. Dan untuk di tahun-tahun kemarin itu ya ada yang namanya membuat kayak tabel gitu, kayak nggak membuat sih, emang ada formatnya, kita membuat tabel gitu ya untuk dijabarkan riwayat pekerjaan kita dari awal sampai dengan akhir. Itu untuk honorer khusus ya, untuk yang berkategori khusus. Kalau tahun kemarin kan ada jalur umum, itu yang jalur umum itu hanya mencantumkan pengalaman kerjanya saja dari tempat sih bekerjanya seperti RS swasta atau yang lainnya. Kalau untuk yang instansi daerah itu ada beberapa persyaratan dan itu pun akan berbeda di setiap daerahnya. Terus syarat selanjutnya itu adalah lamar sesuai dengan lulusan kalian terakhir. Lamar formasi sesuai dengan ijazah terakhir kalian. Atau semisal untuk kategori nakes ya terutama, itu semisalnya kalian itu bidan atau perawat. Nah kalian lamarnya itu adalah formasi bidan dan perawat. Jika yang dibutuhkan adalah kategori terampil, itu yang kalian masukkan itu adalah ijazah D3 ya. Jadi jangan ijazah S1 atau D4 atau ijazah profesi, itu nggak boleh dicantumkan untuk formasi terampil. Tapi jika formasinya itu ahli pertama, itu boleh kalian mencantumkan ijazah S1 kalian atau profesi kalian. Semisal bidan ahli pertama, ya berarti itu bisa D4 atau profesi. Tapi D4-nya itu bukan D4 pendidik yang terbagi menjadi 2 ya, bukan yang SST. Tapi D4-nya itu yang gelarnya itu adalah STRKEB. Karena ada kasus kemarin-kemarin kalau lulusan D4 yang SST itu kemarin digagalkan kelulusannya oleh BKN karena apa ya alasannya itu, jadi
kayak masuknya itu bidan pendidik gitu, antara bidan pendidik dan bidan klinis. Kan emang dulu kan ada D4 kebidanan itu terbagi menjadi dua, yaitu bidan klinis dan bidan pendidikan. Nah, semenjak tahun 2000 sekitar 2014 atau 2015 gitu ya, itu berubah menjadi STR Keb. Jadi nggak ada lagi bidan pendidik ataupun klinis. Nah, buat kalian, apalagi bidan yang ingin melamar dengan memakai D4, itu pastikan gelar kaliannya itu STR Keb, bukan SST. Dan pakai si ijazah ini sesuai formasi. Jadi misalkan D3 itu membutuhkannya adalah formasi terampil. Dan D4 itu adalah ahli pertama, termasuk dengan perawat juga ya sama. Kalau misalkan yang dibutuhkan itu ada terampil, itu kalian masukannya ijazah D3, bukan ijazah S1 atau nurse. Nah, kalau yang dibutuhkannya itu ahli pertama, berarti yang dimasukkannya itu S1 atau nurse. Kalau perawat sih setahu aku itu harus nurse ya, jadi nggak boleh cuma S1 keperawatan. Jadi harus ada yang sudah profesi nurse-nya. Ini berlaku untuk semua formasi. Jadi kalau kalian lulusan S1, itu kalian ngelamarnya yang formasinya ahli pertama. Ini terusus untuk yang baru pertama kali ikut tes CPNS ya. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali, itu kalian lihat kalian lulus mana, S1 apa D3. Kalau misalnya D3 itu masuknya ke terampil. Kalau misalkan S1 itu masuknya ke ahli pertama. Nah, untuk kayak ahli IT dan yang lain itu kalau nggak salah itu bisa masuk ke bidang kementerian apa-apa gitu. Kalian bisa searching di Google. Misalkan kalian lulusan apa, bisa melamar kemana. Yang pasti untuk profesi-profesi seperti bidan, perawat dan lain-lain untuk nakes ya, itu hanya linear, jadi hanya bisa satu dilamarnya. Kecuali administrator kesehatan itu bisa dilamar oleh lulusan D4 atau S1 kesehatan, seluruh lulusan kesehatan. Jadi itu bisa dilamar oleh semuanya tanpa memakai STR. Formasi itu berlaku untuk CPNS dan formasi P3K. Jadi buat yang P3K juga jangan asal-asalan melamar formasi, karena bisa aja kalian nggak lulus ya kalau kalian misalkan ngasal lulusan ini melamarnya ke lulusan ini. Misalkan kalian lulusan S1 melamarnya ke terampil tanpa memakai ijazah terampil. Kecuali kalau kalian memang punya dua, kayak seperti aku. Aku kan emang lulusan D3 dan D4 kebidanan itu berbeda kampus, jadi otomatis punya dua ijazah. Terus asal STR-nya belum berubah, atau misalkan STR-nya juga udah berubah ke D4, itu masih tetap bisa dipakai. Kecuali STR-nya udah berubah menjadi profesi, itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau berubah hanya menjadi D4, itu masih bisa dipakai untuk melamar D3. Karena sifatnya kan linear ya. Jadi STR itu nggak bisa punya dua, hanya satu. Asalkan syaratnya punya STR, jadi bisa dipakai untuk melamar. Kalau misalkan statusnya masih D4 kebidanan belum profesi, itu masih bisa dipakai STR-nya untuk melamar D3 kebidanan. Karena kan tidak ada keterangan di situnya D3 atau D4, hanya perbedaannya itu adalah kampus lulusan mungkin ya, kalau yang kayak aku beda kampus. Tapi alhamdulillah selama beberapa kali aku lamar itu lolos karena emang STR-nya aktif dan STR-nya juga datanya juga sama dengan yang ada di MTKI. Tapi untuk yang masih baru itu jangan coba-coba ikutin caraku, karena mungkin aja wilayah yang lain itu beda-beda ya, karena kan ini dinilai juga oleh BKD setempat. Nah, kalau aku kemarin lulus karena asalkan punya STR gitu dan asalkan bukan profesi. Nah, kalau misalkan daerah lain aku nggak tahu, takut aja kalau misalkan kalian ngikutin aku itu jadi nggak lulus. Jadi aku saranin sih untuk melamar formasi sesuai STR-nya itu sesuai dengan yang kalian lamar. Syarat selanjutnya adalah surat lamaran. Surat lamaran sendiri sih ini bentuknya tergantung dari instansi masing-masing ya, daerah masing-masing ya. Jadi nggak sama plek ketiplek per daerah itu satu. Kayak se-Indonesia gitu sama enggak. Karena surat lamaran ini formatnya itu datang dari instansi pemerintah di wilayah kita. Jadi bukan dari atas, dari BKN gitu. Jadi formatnya itu bisa beda-beda. Kadang udah ada contohnya, semisal dilamarnya bupati ini gitu kayak gitu. Jadi aku saranin untuk surat lamaran jangan dulu bikin dari sekarang. Kalian tunggu pengumuman resmi dari instansi daerah kalian, baru lihat formatnya. Jadi jangan bikin dari sekarang udah dipakai materai udah segala dan lain-lain itu, tapi tidak sesuai dengan format yang diminta oleh instansi daerah. Itu otomatis kalian akan tidak lulus administrasi karena kalian tidak mengikuti persyaratan sesuai dengan instansi daerah kalian masing-masing. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Mudah-mudahan video aku tentang persyaratan untuk melamar CPNS dan P3K ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan info, dimaklum ya, karena aku ambil data-data ini dari pengalaman aku dan aku ambil juga dari platform yang lainnya. Kan emang rata-rata itu yang dibutuhkan itu adalah KTP, ijazah asli, terus foto juga yang formal,
Terus untuk nakes itu adalah STR. Terus untuk P3K itu adalah bukti dari riwayat pekerjaan kalian seperti SP, SPMT, dan SK. Itu usahakan jangan hilang ya. Jadi disimpan rapi. Oke, segitu dulu dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di tahun ini kita lulus ya. Dan karena rencananya akan diangkat P3K secara otomatis, mudah-mudahan itu benar. Dan kalaupun enggak juga, yang terbaik aja buat kita semua. Yang penting urusan permasalahan honorer ini cepat terselesaikan. Dan untuk yang baru-baru, yang lulusan baru, tetap semangat belajar dari sekarang, jangan ngedadak, karena butuh perjuangan banget untuk tesnya itu, apalagi buat yang baru-baru itu, supaya tidak kaget dengan soal-soal, kalian harus belajar dari sekarang. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe dan like channel aku. Dan jangan lupa nyalakan notif dari video aku, supaya kalian gak ketinggalan info tentang CSN 2024 ini. Yang nanya-nanyain tentang kehamilan, yang nanya-nanyain tentang SKP, itu aku keep dulu ya, karena sekarang aku fokus dulu untuk pembahasan CSN 2024. Dan untuk SKP sendiri sekarang udah nggak dibutuhkan lagi untuk STR ya guys. Kalian bisa langsung aja perpanjangan STR seumur hidup ke Satu Sehat SDMK. Jadi nggak usah lagi pakai SKP ya. Tetap semangat, terus berjuang, jangan pantang menyerah. Semangat. Sampai ketemu lain waktu.